saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan memulai Novena Roh Kudus. Novena Roh Kudus yang juga disebut sebagai Novena Pentakosta adalah novena yang dilaksanakan untuk menantikan kedatangan Roh Kudus dalam Pentakosta. Perjanjian Baru menuturkan kepada kita bahwa selama waktu antara kenaikan dan Pentakosta, para rasul bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sambil menantikan, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Ulah kesalehan novena Pentakosta yang dipraktekkan secara meluas di kalangan kaum beriman muncul dari renungan atas peristiwa yang menyelamatkan itu. Memang novena ini sudah ada dalam misale dan dalam ibadat harian, terutama pada ibadat sore 2 Pentakosta. Teks-teks biblis dan teologis dengan berbagai cara mengisahkan penantian para murid atas Sang Penghibur. Kalau mungkin, novena Pentakosta hendaknya mencakup perayaan ibadat sore meriah. Di mana hal ini tidak mungkin dilakukan, hendaklah diupayakan agar dalam novena Pentakosta tercermin tema-tema liturgi pada hari-hari antara kenaikan dan vigilia Pentakosta. Di sejumlah tempat, pekan doa untuk kesatuan umat Kristiani dirayakan pada masa ini. Ini diambil dari kutipan Direktorium tentang kesalehan umat dan liturgi, asas-asas dan pedoman yang diterbitkan oleh Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen Vatikan 17 Desember 2001. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita awali novena Pentakosta hari yang pertama. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu dari tiap suku, bahasa, rakyat, dan bangsa, dan telah menjadikan kami raja dan imam bagi Allah. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa, pokok keselamatan kami, berkat kebangkitan Kristus kami lahir lagi dan menerima hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang duduk di sisi kanan-Mu. Semoga kami Kau anugerahi hidup abadi bila penyelamat kami datang dalam kemuliaan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ketika Paulus berada di kota Korintus, bersabdalah Tuhan pada malam hari dalam suatu penglihatan kepadanya, "Jangan takut, teruslah memberitakan sabda dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tiada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 6 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan sabda Allah di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah Galio menjadi gubernur di provinsi Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka menyeret dia ke pengadilan. Kata mereka, "Orang ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang melanggar hukum."
Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi dalam hal ini, perselisihannya tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kalian, maka hendaklah kalian sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, dan memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea, karena ia telah bernasar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Allah-lah Raja seluruh bumi." Allah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah-lah Raja seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah-lah Raja seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah-lah Raja seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan 23a. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu
kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita berdoa, mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarkanlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Marilah kita berdoa, mohon pertolongan Bunda Maria untuk perlindungan dari virus COVID-19. Oh Maria, Engkau terus bersinar sepanjang perjalanan kami sebagai tanda keselamatan dan harapan. Kami mempercayakan diri kami kepadamu sebagai kesehatan orang sakit yang di kayu salib dekat dengan rasa sakit Yesus, menjaga iman-Mu tetap teguh. Engkau keselamatan orang-orang Romawi, tahu apa yang kami butuhkan, dan kami percaya bahwa Anda akan memenuhi kebutuhan itu, sehingga seperti di Kana di Galilea, sukacita dan perayaan dapat kembali setelah masa pencobaan ini. Tolong kami, Bunda Cinta Ilahi, untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Bapa dan untuk melakukan apa yang Yesus katakan kepada kami. Dia yang menanggung penderitaan kita atas dirinya sendiri dan memikul kesengsaraan kami untuk membawa kami melalui salib menuju sukacita tentang kebangkitan. Kami mencari perlindungan di bawah perlindungan-Mu, O Bunda Suci Allah. Jangan meremehkan permohonan kami. Kami yang diuji, dan bebaskan kami dari setiap bahaya, hai perawan yang mulia dan diberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha murah hati,
kasihanilah kami dan jagalah selalu umat yang telah Kau selamatkan. Kami telah ditebus berkat wafat dan derita Putra-Mu. Semoga kami bergembira atas kebangkitannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat novena hari yang pertama sudah selesai. Syukur kepada Allah.